Shalom, sahabat-sahabatku. Selamat mendengarkan kembali renungan harian Katolik bersama dengan saya, Pastor Andreas Rustin. Adalah sesuatu yang biasa kita alami kalau kita merasa cocok dengan seseorang atau kita merasa sevisi, kita punya passion yang sama, kita punya hobi yang sama, kita punya arah minat yang sama, maka ada kedekatan. Bahkan lebih dari sekedar persahabatan. Bahkan mungkin juga lebih dari saudara sekalipun. Dan apa yang merekatkan kita ini adalah kesatuan hati dan pikiran. Kita merasa kita se-chemistry. Kita merasa bahwa kita dapat melangkah bersama, kita dapat merasakan manfaat dari relasi tersebut, tidak hanya untuk bersenang-senang, tapi untuk pertumbuhan diri Anda. Anda mengenal sesuatu dengan lebih baik. Anda dapat menemukan tujuan hidup Anda yang sesungguhnya. Anda bahkan dapat memperbaiki mungkin cara bertutur Anda, cara perilaku Anda. Artinya relasi tersebut mengubah hidup Anda menjadi lebih baik. Bahkan mungkin juga untuk menemukan potensi Anda yang terbesar dan mewujudkannya dalam hidup ini. Kita butuh relasi seperti itu, dan Injil kita hari ini berbicara mengenai sesuatu yang mengikat kita sebagai anak-anak Allah. Bukan hanya sekedar karena kesamaan minat, bakat, kepentingan-kepentingan duniawi, bukan. Tetapi ikatan tersebut adalah karena Anda menerima sabda Allah dalam kehidupan Anda. Dalam Injil Markus hari ini dikatakan bahwa ketika Yesus sedang mengajar, datanglah ibu dan saudara-saudara Yesus. Kita harus memahami kata saudara, adelphos, adelphi, menunjukkan bukan pertama-tama soal hubungan pertalian darah. Tapi juga sangat umum bahwa kalau saya memiliki sepupu, saya bisa katakan dia saudara saya. Dan kemungkinan tersebut adalah terjemahan dari teks ini, bahwa itu bukan saudara kandung Yesus, sehingga Anda tidak perlu mencari tahu, oke, Yesus punya berapa saudara, dan Maria apakah betul-betul perawan. Kita harus mengerti terjemahan kitab suci seperti itu. Jadi kerabat-kerabat dekatnya mencari dia. Dan kemudian ketika Yesus berjumpa dengan orang yang berada di sekelilingnya dan kemudian mengatakan kepadanya, lihat, ibu dan saudara-saudaramu ada di luar dan berusaha menemui engkau. Yesus menjawab, siapakah ibuku? Siapakah saudaraku? Lalu Yesus memandang orang-orang yang duduk di sekelilingnya dan berkata, inilah ibuku dan saudara-saudaraku. Barang siapa melakukan kehendak Allah, dialah saudaraku laki-laki, dialah saudaraku perempuan, dialah ibuku. Kekuatan yang mengikat kita, baik dalam keluarga maupun dalam komunitas pelayanan, dalam satu tim, adalah sabda Allah. Jika Anda menjadikan kehendak Allah menjadi pusat hidup Anda akan merasakan ada kerekatan antara Anda dengan pasangan Anda, antara Anda dengan anak-anak Anda, sehingga Anda merasakan tentu kekuatan yang berbeda ketika menghadapi macam-macam ujian dalam kehidupan. Anda merasa bahwa Anda bisa sevisi, bahu-membahu untuk melangkah bersama. Maka jangan abaikan relasi Anda dengan Tuhan. Sebab dalam relasi dengan Tuhan itulah Anda kemudian menemukan jalan untuk melewati pintu yang sama, untuk kemudian melayani satu sama lain, untuk melakukan apa yang terbaik yang dapat Anda persembahkan dalam hidup ini, baik dalam pekerjaan Anda maupun juga pelayanan Anda. Saya berharap Anda memulai hidup ini hari ini juga dengan mendengarkan firman Tuhan, mendengarkan suaranya, dan biarkan dia menuntun Anda dan menjadikan hati Anda semakin dekat satu dengan yang lain, sehingga kita sekalian menjadi keluarga, tidak hanya karena pertalian darah, tapi karena kita adalah anak-anak yang disatukan oleh Allah di dalam rahmat-Nya yang luar biasa. Dan terimalah berkat Allah yang Maha Kuasa untuk diri kita dan juga seluruh aktivitas kita sepanjang hari ini, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.